Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Lanjut ke video part 39, kitab penghancur sihir tentang ras jin yang bekerja untuk sihir. Jadi sebelumnya saya mau baca, ini ada WhatsApp WA dari sahabat, bunyinya kurang lebih begini. Ustadz, suamiku penuh kebencian ke aku, kebencian yang tak beralasan. Aku tahu ini sihir yang kejam, tapi seorang laki-laki beriman seperti suamiku tidak bisa mengendalikan diri. Nah, ini sahabat yang dirahmati Allah, jin itu terutama yang kita bahas di sini adalah 9 ras dinasti iblis yang menyuntikkan sihir itu, ya menyuntikkan rasa ke dalam dada. Kadang dengan sebab, kadang tidak ada sebab. Seperti pertanyaan sahabat yang barusan saya baca, benci tanpa sebab. Jadi dada bergemuruh membawa kebencian yang luar biasa. Bisa dengan sebab ataupun tanpa sebab. Bisa tanpa sebab. Saya dulu ngalami ya. Misalnya benci dengan pasangan tanpa sebab, atau cemas, takut, mati, panik, tiba-tiba ngerasa cemas saja. Ini namanya suntikan jin. Orang yang kemasukan setan itu akan merasa sebagaimana setan tersebut. Misalnya setannya suka marah, benci ya, kemudian yang kemasukan itu akan gampang marah dan benci. Akan mudah terpancing dengan amarah dan kebencian. Ya, itu kurang lebih ya. Makanya kemudian saya berkeyakinan bahwa dalam sihir perceraian, kebencian tanpa sebab kepada pasangan ataupun dengan sebab, dulu pernah ada masalah yang menyebabkan mudah emosi, mudah marah. Saya meyakini bahwa ucapan cerai atau talak dari suami kepada istrinya karena pengaruh sihir itu nggak sah. Mau talak 3, talak 1000 tetap nggak sah menurut saya. Karena memang dorongannya sangat luar biasa. Saya dulu juga ngalami dorongannya dahsyat luar biasa. Itu bukan dari diri saya sendiri, tapi itu hasil suntikan daripada setan. Kemudian tidak hanya kebencian, tidak hanya marah, tapi banyak rasa yang tersuntik di dalam dada ini bergemuruh membawa rasa yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya ada rasa marah dan rasa benci kepada pasangan, tapi ada rasa yang lainnya. Ada beberapa rasa. Misalnya rasa benci kepada pasangan tadi disuntik oleh setan yang namanya Dazim. Rasa ngantuk disuntik oleh setan Wasnan. Rasa malas disuntik oleh setan Khonzab. Rasa ragu disuntik oleh setan Walhan. Rasa birahi disuntik oleh setan Akwar. Rasa paling benar sendiri disuntik oleh setan Abyad. Rasa marah disuntik oleh setan Tibdir. Rasa khianat disuntik oleh setan Zalanbur. Rasa prasangka, cemas dan lain-lain disuntik oleh setan Masaud. Nah, mungkin sahabat akan protes kepada saya, masa rasa-rasa itu disuntik oleh setan? Dalam sihir iya, dan dalam banyak kasus juga iya, karena saya harus membuktikan berkali-kali sampai meyakini hal ini. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada teman-teman supaya waspadalah dengan rasa-rasa negatif itu yang muncul, apalagi Anda kena sihir. Waspadalah, karena itu adalah suntikan setan. Setan masuk ke dalam tubuh Anda, kemudian memicu Anda untuk gampang merasa sesuatu. Sekali lagi saya harus membuktikan berkali-kali sampai meyakini statement ini, dan saya bertanggung jawab dengan statement ini. Karena dulu ketika tiba-tiba ada rasa benci yang luar biasa kepada pasangan, awal-awal tentu jebol terus-menerus ya. Awal-awal bahkan kami dulu nyaris bercerai, atau malah mungkin sudah bercerai. Alhamdulillah sekarang rujuk lagi. Jadi ada perasaan benci yang luar biasa. Awalnya jebol, lama-kelamaan saya merenung, oh ini ada yang nggak beres, ini setan. Kemudian saya membaca ayat ruqyah ketika benci kepada pasangan itu sedang berkobar-kobar. Sampai kemudian belajar ruqyah sendiri, sampai kemudian ketika benci, marah dan lain sebagainya,
saya baca ayat ruqyah, dada ini seperti ada gesekan. Lama-kelamaan mual, lama-kelamaan muntah angin. Wah. Beberapa kali. Setelah itu rasa marah hilang, benci hilang, prasangka-prasangka yang banyak sekali di pikiran tiba-tiba hilang. Esok lagi ketika ada rasa takut yang luar biasa, saya melakukannya lagi, hilang lagi. Esok lagi saya ada malas yang luar biasa, kemudian melakukannya lagi, membaca ayat ruqyah, tidak mengikuti malas, tapi membaca ayat ruqyah, muntah. Kemudian malas itu hilang, tiba-tiba semangat lagi menggebu-gebu. Artinya seiring dengan muntah, seiring jin yang menyuntikkan kemalasan, ngantukkan, macam-macam itu keluar, sehingga rasa itu hilang. Ini sekali lagi saya harus membuktikan berkali-kali sampai yakin dengan statement ini. Oleh sekarang itu, sahabat yang kena sihir, kendalikan diri ketika ada rasa yang menggebu-gebu, berkecamuk, bergejolak, membuncah, dan lain sebagainya. Waspadalah, itu adalah setan. Nah, saya akan membahas satu lagi ras jin yang melaksanakan sihir yang saya bahas dari buku saya, karangan saya, Kitab Penghancur Sihir. Ras jin berikutnya yang melaksanakan sihir adalah jin dari dimensi iblis yang namanya Masaud, setan Masaud. Ini saya baca ya. Jin ini memiliki keahlian untuk mendorong manusia nyinyir, mencela, mendebat, mengkritik, menebar fitnah, menebar hoak, mencaci maki orang, dan lain-lain. Ini artinya jin spesialis nyinyir. Jadi ada dorongan untuk nyinyir, ada dorongan untuk menyebar fitnah atau hoak. Nah, baik dari diri korban sendiri maupun tetangga, teman, dan saudara, ada kecenderungan untuk menyebar fitnah, menyebar kebohongan, sehingga nama dari korban sihir atau santet akan menjadi buruk di masyarakat karena dinyinyirin oleh sahabat, teman, tetangga, bahkan kerabat. Ini adalah spesialisnya jin Masaud. Bisakah setan ini melakukannya? Ya sangat bisa, karena memang dalam sihir biasanya nama korban itu akan tercoreng, nama baiknya akan hancur, aibnya akan tersebar di mana-mana, kehormatannya sudah gak ada. Kalau kata orang harga diri gak ada nilainya, maka bagi korban sihir udah gak punya harga diri, karena fitnahnya itu bertumpuk-tumpuk. Fitnah satu belum selesai, muncul fitnah yang lain. Artinya setan itu menyebar ke masyarakat, kemudian masuk di teman Anda, tetangga Anda, saudara Anda, untuk kemudian mendorong mereka nyinyir, mendorong mereka menyebarkan fitnah, hoak, berita bohong, dan lain sebagainya. Dorongannya sangat kuat sehingga mereka tidak bisa mengendalikannya. Akhirnya nama buruk Anda menjadi viral, aib Anda menjadi viral. Nah, itu luar biasa kan, bagaimana kejamnya sihir. Baik sahabat yang dirahmati Allah, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjut lagi pembahasan tentang setan-setan yang melaksanakan sihir. Ini sekali lagi penting untuk Anda ketahui, untuk Anda waspadai, karena supaya Anda tahu bagaimana cara setan menyuntikkan rasa di dalam dada Anda, atau bagaimana cara setan membisiki keburukan kepada Anda, atau bagaimana cara setan memberikan gambaran yang memprovokasi dan mengadu domba Anda. Oh ya, yang belum punya Kitab Penghancur Sihir, segera pesan ya, klik link WA di bio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.